Bab 1076 Cara Menciptakan Lebih Banyak Raja Spiritual. Saat ini, dataran hitam telah mencapai tingkat perkembangan yang tinggi dibandingkan dengan periode setelah kemerdekaan. Masih banyak ruang untuk tumbuh, banyak area untuk didaur ulang, kota untuk dibangun, dan ladang perkebunan untuk dikembangkan. Itu hanya mengingat wilayah utama dataran hitam, yang mewakili kurang dari 20% dari seluruh wilayah negara bagian ini saat ini. Namun demikian, wilayah utama Minos telah mencapai angka 6 juta petani yang mengolah lebih dari 212.000 hektar setiap hari, menghasilkan sekitar 7,1 miliar kristal tingkat rendah setiap tahunnya. Betapapun mengesankannya jumlah ini, jumlahnya masih kecil. Sebab, selama 4 tahun ini, sebagian besar upaya pemerintah terfokus pada pengembangan kota, bukan hanya perkebunan. Oleh karena itu, sektor produktif di dataran hitam ini belum berkembang sebaik yang diharapkan, dan hanya tumbuh 10 kali lipat dalam periode ini. Namun, pertumbuhan relatif di bidang pertanian ini, ditambah dengan pemulihan berkelanjutan dari akar spiritual daerah ini, ditambah pertumbuhan dana kedaulatan dataran hitam, telah menjamin cadangan kristal yang besar untuk negara bagian ini. Mengingat lebih dari 100 miliar yang harus mereka investasikan, Abi yakin bahwa pasukan mereka dapat melipat gandakan jumlah raja spiritual lokal dengan cepat. Dia kemudian melanjutkan kata-katanya sebelumnya. Kami terakhir kali melakukan seleksi tentara baru 6 bulan lalu, namun saat ini kami memiliki lebih dari 300.000 warga dengan persyaratan untuk bersaing mendapatkan posisi di pasukan kami. Jadi, menurutku kita harus meluncurkan seleksi baru dan mencoba merekrut setidaknya 50.000 tentara lagi. Dengan begitu, kita bisa meningkatkan pasokan raja spiritual di pasukan. Ucap Abi sambil menatap suaminya. Itu bisa dilakukan, komentar Minos sambil menyeka sudut mulutnya dengan serbet. Lalu, dia menatap Mia dan bertanya, bagaimana tingkat migrasi orang-orang yang datang ke sini dari negara-negara lain di kawasan kita? Saat ini, sekitar 1 juta migran baru tiba di dataran hitam setiap bulannya, Yang Mulia. 1 juta, jadi, kami akan melakukan apa yang Abi katakan. Tapi kami akan melakukannya setiap 3 bulan untuk meningkatkan masuknya tentara baru ke dalam angkatan bersenjata. Di sisi lain, sudah hampir waktunya bagi kita untuk mengadakan turnamen spiritual kita sendiri. Dia tersenyum, mengingat peristiwa seperti itu telah terjadi di Pulau Batu pada periode itu, dan Warner telah datang mengunjunginya 2 tahun lalu untuk membicarakan tentang kompetisi semacam itu. Mereka sepakat bahwa acara semacam itu bisa diadakan di dataran hitam setelah acara tersebut edisi berikutnya. Namun setelah orang itu datang ke wilayah tersebut untuk menyelesaikan urusan edisi berikutnya, yaitu di Kerajaan Akhir, dia mengetahui beberapa perkembangan wilayah Minos dan mencoba untuk memajukan perjanjian. Tapi Minos tidak berekspresi, menggunakan dalih bahwa negaranya hanya berkembang secara penampilan dan masih banyak yang harus dilakukan. Dia sudah punya rencana untuk menghentikan arus keluar bakat regional ke Flaming Empire, jadi tidak ada alasan baginya untuk melakukannya, mempersulit situasinya. Oh, apakah kita sudah akan melakukan itu? Dilian bertanya tertarik dengan acara ini. Dalam 4 tahun sebelumnya, kompetisi diadakan di Stadion Dataran Hitam. Namun acara ini tidak dimaksudkan untuk merekrut tetapi untuk menguji para petani yang bersekutu dengan pasukan lokal. Seperti yang Minos janjikan sebelumnya, pasukannya mengadakan berbagai latihan militer bersama kelompok sekutu atau bawahannya. Namun pada akhirnya, latihan militer sederhana tersebut berubah menjadi kompetisi yang lebih signifikan, dimainkan di arena publik dan berhadiah. Bagi para pemenang, mengingat hasil bagus dari peristiwa ini, Dilian mau tidak mau tertarik dengan kemungkinan yang dimunculkan oleh Minos. Dengan melakukan ini, tentara akhirnya bisa mendapatkan talenta tingkat regional, orang-orang yang berbeda dari penduduk sederhana di dataran hitam. Masyarakat di wilayah ini tidak dapat disangkal menjadi lebih bersemangat, dengan banyaknya spesialis yang bermunculan di antara kelompok mantan petani, mantan pekerja yang tidak memiliki masa depan yang menjanjikan. Namun, tentu saja, hal ini baik bagi negara dan akan tetap menjadi sebuah kemungkinan bagi banyak orang di masa depan. Namun, itu saja tidak cukup. Dataran hitam membutuhkan orang-orang dengan bakat kulit hitam, sesuatu yang masih sulit ditemukan secara lokal. Bagaimanapun, mayoritas penduduk negara bagian ini terdiri dari orang-orang bertalenta tingkat rendah yang dibutuhkan dalam pekerjaan biasa untuk pembangunan lokal. Tapi orang-orang dengan bakat hitam yang diinginkan Minos dalam pasukannya, kecuali keluarga bawahan atau sekutunya,
hampir tidak ada banyak kelompok orang seperti itu yang bisa diserap oleh pasukannya. Karena itu, dia tidak bisa hanya mengandalkan populasi di dataran hitam. Sebaliknya, dia perlu membuka pintu pasukannya seperti yang dilakukan Sekte Flaming Empire. Minos mengangguk kedilian dan berkata, "Saya rasa masyarakat di wilayah ini sudah memahami bahwa terdapat lebih banyak atau lebih banyak peluang di sini dibandingkan di Kekaisaran. Jadi, saya yakin ada banyak pesaing potensial, bahkan mengingat kemenangan kita baru-baru ini dalam perang." Tentu saja, kelompok Minos mengharapkan perlawanan dari penduduk regional untuk mempercayai kekuatan mereka, karena mereka sudah mempercayai Sekte Kekaisaran. Itu karena, selain fakta bahwa Kekaisaran itu jauh lebih kuat dan kaya daripada wilayah dataran hitam ini, terdapat sejarah panjang antara organisasi-organisasi tersebut dan wilayah tersebut. Di sisi lain, Black Plain Army adalah kekuatan yang berusia kurang dari 15 tahun dan baru beberapa tahun yang lalu telah membantai banyak organisasi milenial di wilayah ini. Memang benar, perlawanan sudah diduga dari kekuatan regional. Namun, setelah kemunculan beberapa kaisar spiritual di jajaran sekutu, bawahan, dan pasukan itu sendiri, citra dataran hitam di wilayah tersebut telah banyak berubah. Banyak yang masih merasa takut atau tidak percaya, namun tidak dapat dipungkiri bahwa dataran hitam telah mencapai metode yang sangat mudah dalam menghasilkan kaisar spiritual. Dan meskipun itu saja tidak cukup untuk menempatkannya di depan Sekte Flaming Empire, semua orang di wilayah ini tahu bahwa keturunan mereka yang berhasil pergi ke sana biasanya tidak melangkah lebih jauh dari tahap ketujuh. Lebih buruk lagi, mereka yang pergi ke Kekaisaran tidak dapat berperang bersama mereka, dan bahkan mengirimkan sumber daya pun rumit. Namun, dengan dataran hitam, semuanya berbeda. Gereja tidak membatasi kaisar spiritual dari kekuatan yang terhubung ke tempat ini. Terlebih lagi, dataran hitam jauh lebih tidak berbahaya dibandingkan Kekaisaran, yang berarti peluang prajurit berbakat mencapai tahap ketujuh sangat tinggi. Dengan kata lain, hanya inilah yang diperlukan organisasi-organisasi regional ini untuk bisa lepas kendali. Mengetahui hal tersebut, Minos pun sudah percaya diri untuk melancarkan kompetisi ini untuk pasukannya tanpa takut tidak ada pesaing di dalamnya. Dia lalu berkata, "Mungkin organisasi-organisasi yang sangat dirugikan oleh kita dalam perang akan menunjukkan perlawanan dan bahkan mencoba untuk mencegah keluarga lain mengirimkan anggotanya. Tapi saya yakin keluarga bangsawan kecil tidak akan melewatkan kesempatan ini." Melihat senyuman di sudut wajah suaminya, Ruth menggelengkan kepalanya, memikirkan. Bagaimana tindakannya ini akan menciptakan api revolusioner dalam beberapa tahun. Apakah Anda mencoba menggantikan keluarga kerajaan di wilayah ini? Tidakkah menurut Anda hal itu akan menimbulkan terlalu banyak kekacauan? Mengganti keluarga kerajaan, mengapa aku melakukan itu? Mereka sudah menjadi bawahanku. Itu adalah kesalahanku. Dia membuka tangannya dan menatap istrinya. Tetapi itu akan terjadi ketika salah satu dari keluarga kecil itu mendapatkan kaisar spiritual, dan keluarga kerajaan di negara bagian itu tidak memiliki orang seperti itu. Dia berkata, mendengar itu, orang tua Abi dan Eda mengangguk setuju, khawatir akan hal itu. Abi kemudian menjawab untuk Minos. Jika mereka tidak ingin dilampaui, mereka dapat mengirimkan bakat mereka ke sini juga. Orang-orang ini secara alami tidak akan memiliki kesempatan untuk menjadi prajurit pasukan elit, atau mempelajari teknik budidaya tingkat perak, tetapi mereka masih bisa menjadi prajurit biasa. Mengingat perbedaan kekuasaan yang masih besar antara keluarga kerajaan dan bangsawan di wilayah tersebut, terdapat kondisi penuh bagi organisasi-organisasi ini untuk mempertahankan posisi mereka. Oh, tapi Abi kecil, menurutku hal itu tidak mungkin terjadi. Menurutmu apakah keluarga Brown dan Cromwell akan melakukannya? Nicole bertanya. Abi memandang Minos dengan ragu. Dia lalu berkata, dalam kasus kedua negara bagian ini, memang ada peluang terjadinya perubahan, namun untuk negara-negara lain di kawasan ini, hal-hal harusnya berkembang, seperti yang dikatakan Abi. Adapun kemungkinan mengenai keluarga Brown dan Cromwell bab 1077 kompetisi. Yah, saya tidak ingin menghadapi masalah di wilayah ini atau menyebabkan kekacauan yang tidak perlu. Tapi saya juga tidak bisa melepaskan bakat daerah hanya untuk membantu keluarga kerajaan ini mempertahankan kekuasaan mereka. Saya membutuhkan talenta-talenta muda, dan keluarga-keluarga di daerah tersebut memiliki orang-orang tersebut. Jadi, jika hal ini pada akhirnya akan mengubah struktur kekuasaan di luar dataran hitam, kita hanya bisa menyalahkan nasib atas hal itu.
Jelas, saya akan membatasi prajurit masa depan yang datang melalui format kompetisi yang akan kami luncurkan. Tapi jika keluarga itu masih kalah, kami hanya akan mendapatkan kedaulatan baru. Matanya menajam, dan setelah jeda singkat, dia berkata, jika hal itu terjadi di kerajaan coklat, dataran hitam akan menyerap sisa-sisa kerajaan itu. Setelah dia selesai mengatakan itu, keheningan memenuhi ruang makan itu ketika semua orang memikirkan kata-kata Minos. Benar-benar tidak ada yang bisa dilakukan. Kami membutuhkan bawahan yang berbakat, dan kami tidak bisa disalahkan atas kelemahan orang lain. Elliot merenung dengan mata tertutup, tidak setuju dengan rencana Minos. Sedangkan Dilian, dia tidak khawatir dengan kemungkinan masalah regional. Lagi pula, dengan peraturan militer bagi para prajurit dan hukum dataran hitam di wilayah tersebut, masalah apapun mengenai situasi ini mungkin tidak akan menimbulkan kekacauan seperti yang dikomentari Ruth. Paling-paling, ini akan diputuskan melalui gabungan perang, pertaruhan, atau kontes. Tidak ada masalah dengan itu. Sebaliknya, hal yang baik adalah adanya persaingan antar kekuatan di kawasan ini. Hanya dengan begitu, akan ada lebih banyak talenta yang muncul. Minos lalu berkata, bagaimanapun, mari kita lanjutkan perencanaan kompetisi ini dan pemilihan warga untuk menjadi tentara. Untuk saat ini, kita hanya bisa mengatasi masalah raja spiritual yang memasuki wilayah ini dari luar negeri dengan menciptakan raja spiritual baru. Karena hanya itulah sedikit alternatif yang kita miliki, mari kita fokus pada hal itu. Mengenai masalah para suci spiritual, mari kita tunggu dalam diam. Ya, Yang Mulia, Mia dan Dilian menjawab bersamaan. Setelah itu, beberapa anggota tim Chef Alex mengambil piring dari meja tersebut, sedangkan orang tua Abi pergi untuk membereskan urusan mereka. Abi lalu menatap Mia dan tersenyum. Bagaimana dengan Sophie kecil? Sophie adalah nama yang dipilih Peter dan Mia untuk putri mereka yang lahir 3 tahun lalu. Abi dan Ruth belum bisa hamil, namun dengan niat untuk memiliki anak, mereka sangat menyayangi putri Mia, yang telah tumbuh cukup lama di rumah tua pemerintah setempat. Saat ini Peter dan Mia sudah tidak lagi tinggal di kota kering, karena mereka telah diberi posisi di salah satu kota baru di dataran hitam, seperti yang dijanjikan sebelumnya. Jadi, Abi penasaran ingin tahu tentang gadis muda yang berkali-kali diangkat di pangkuannya dan bahkan diberi makan. Mia tersenyum dan berkata, dia bersama ayahnya di Crossroads City. Dia ingin ikut denganku kali ini, tapi karena aku harus menggunakan susunan teleportasi, aku tidak punya pilihan selain meninggalkannya di sana. Susunan teleportasi bukanlah hal yang menyenangkan untuk dilalui. Ada bahaya tertentu, dan seorang anak tanpa pengembangan spiritual untuk melindungi dirinya pasti tidak dapat melakukan perjalanan melalui salah satu dari itu. Pokoknya, dia merindukan kalian berdua. Mia berbicara dengan Abi dan Ruth selama beberapa menit sementara Minos memperhatikan mereka dalam diam. Setelah mereka selesai membicarakan Sophie, Minos bertanya, bagaimana Crossroads City? Ada masalah? Dan Peter, Yang Mulia, kota ini baik-baik saja. Kami sudah memiliki lebih dari 700.000 penduduk, dan karena posisi kami, perdagangan lokal telah berkembang pesat. Oh itu bagus. Adapun Peter, dia baru saja naik ke level 56. Dia tersenyum, bangga pada suaminya. Tingkat 56, ya. Minos kemudian teringat akan 2 talenta yang dibinanya sejak kedatangannya di kota kering. Katakan padanya untuk tidak santai. Akan memalukan baginya jika Lee dan Allison melampauinya. Lee dan Allison, Mia mengulangi kedua nama itu, penasaran ingin tahu bagaimana perkembangannya sejak dia tidak melihatnya selama lebih dari setahun. Level berapa yang telah mereka capai, Yang Mulia? Ruth kemudian menjawab menggantikan Minos. Saya melihat mereka baru-baru ini di kota yang diberikan suami saya untuk mereka kuasai. Keduanya berada di level 55, dan Lee akan mencapai level 56 dalam waktu tidak lebih dari 8 bulan. Secepat itu, dia senang mendengarnya karena dia telah menasihati keduanya berkali-kali di masa lalu. Minos tidak hanya mengajar pasangan Duke dan Duchess termuda di wilayah tersebut, tetapi Mia dan Dilian juga melakukannya. Bagaimanapun, mereka dilatih sejak usia dini untuk memerintah atas nama kedaulatan setempat. Dengan itu, Mia memiliki hubungan yang baik dengan pasangan itu. Yah, aku senang mereka melakukannya dengan baik. Tapi kita tidak akan menganggap enteng mereka ketika kita berselisih tentang sumber daya di masa depan. Dia berdiri, mengatakan ini dengan nada tegas.
Crossroads City akan menjadi provinsi nomor 1 di kerajaan. Oh, Ruth dan Abi mengeluarkan suara serupa, tertarik dengan kata-kata Mia. Tentu saja, Dataran Hitam perlu mendistribusikan investasinya ke seluruh wilayahnya dengan cara yang menguntungkan tempat-tempat dengan hasil terbaik. Bagaimanapun, berinvestasi secara merata di semua tempat merupakan formula kegagalan, yang dengan cepat menyebabkan pengabaian dan masalah produktivitas lainnya. Akibatnya, negara bagian ini terpecah menjadi beberapa provinsi, kecuali ibu kota dan kota-kota satelitnya, yang mencakup seluruh bagian negara bagian ini. Dengan itu, terjadilah kompetisi informal antar provinsi Dataran Hitam, di mana setiap duke atau duchess menggunakan hasil mereka untuk berjuang, mendapatkan lebih banyak sumber daya untuk wilayah mereka. Jadi, Mia dan Peter adalah saingan Lee dan Allison serta beberapa kekuatan lokal lainnya. Haha, semoga berhasil. Dillian tertawa, masih duduk di kursinya. Baru-baru ini, Patriark Yield telah mencapai level 60. Aku yakin dialah yang tidak akan memudahkanmu. Apakah dia mendapatkannya? Mia menatap Dillian dengan heran. Usai perang, Minos memberikan beberapa kelebihan kepada bawahannya di Black Plain, yaitu keluarga Yield, Parkinson, dan Austin. Bukan hanya mereka, tapi juga keluarga-keluarga yang bersekutu dalam perang, yang kini menjadi pengikut House Stuart, yakni keluarga Miller, Hayes, Cohen, dan Stokes. Keuntungan utamanya adalah kemungkinan bagi anggota tingkat tinggi dari organisasi-organisasi ini untuk mempelajari teknik budidaya tingkat perak. Sebelumnya perjanjian Minos dengan keluarga sekutu selama perang memiliki batasan mengenai jumlah orang yang dapat mempelajari teknik tingkat perak. Namun, dalam kasus keluarga bawahan, mereka bahkan tidak berhak atas apapun. Namun dengan kemandirian dan tantangan baru di Dataran Hitam, Minos setidaknya telah merilis teknik budidaya tingkat perak untuk orang-orang berbakat dan berkuasa dari keluarga tersebut. Dengan itu, bahkan tanpa teknik pertarungan tingkat tinggi, orang-orang itu dapat mencapai tahap ketujuh, sesuatu yang masih sulit dicapai di area tersebut tanpa teknik dengan kualitas seperti itu. Karena itu, Patriark Yield dan tetua tingkat tinggi lainnya dari keluarga bawahan dan bawahan House Stuart telah mencapai anggota yang melanggar batasan regional. Dalam kasus keluarga Miller, rumah Abi sudah memiliki 3 kaisar spiritual, jumlah yang sama dengan keluarga Nash dan rumah batu Pulau Batu. Dillian kemudian berkata kepada Mia, ya, dia melakukannya. Dan dia adalah orang yang paling bersemangat di antara bawahan kita untuk memperbaiki wilayah yang dulunya milik Kerajaan Brown. Maka dia akan menjadi pesaing yang hebat bagimu, semoga berhasil. Kami tidak akan kalah. Dia mengepalkan tangannya, bertekad untuk mengembangkan area di mana Minos telah menyerahkan tanggung jawab kepadanya dan Peter. Sedangkan untuk keluarga Miller, Mia tentu saja tidak bermimpi untuk bersaing dengan keluarga ratu. Bagaimanapun, tempat kedua sudah sempurna untuk membangun masa depan Sophie kecil. Setelah kata-kata ini, Dillian dan Mia meninggalkan istana kerajaan, bersamanya menuju ke rumah sakit umum dan dia ke lokasi teleportasi di markas besar tentara. Sementara itu, seorang wanita muda yang tampaknya berusia 20-an, level 46, adik perempuan Peter, Lizzie, berhenti di samping Minos dan menyerahkan sebuah daftar. Yang mulia, dia berkata dengan suara rendah saat dia berbicara kepada bosnya. Dia menjadi salah satu sekretaris Minos setelah kepergian Mia. Karena itu, dia ada di sana untuk membantu penguasa dengan jadwalnya. Melihat apa yang dibawakan Lizzie untuknya, Minos segera menyadari poin paling kritis di sana. Kalau begitu, sudah waktunya aku melawan mereka sedikit, ya. Dia tersenyum, merasa semakin ingin bertarung sekarang karena dia memiliki kemampuan ketujuh. Bab 1078 Ketenaran dan Kemampuan Ilahi Dillian. Sementara Minos menyelesaikan agendanya bersama Lizzie, Abi, dan Ruth, Dillian berjalan melalui jalan-jalan pusat inti kota kering hingga dia mencapai rumah sakit umum. Setelah bertahun-tahun memimpin lembaga ini, ia telah menjadi dokter terkenal tidak hanya di kota kering tetapi juga di seluruh wilayah utara benua tengah. Setelah naik ke tahap ketujuh, pria ini telah menjadi seseorang yang tidak kalah terkenalnya dengan Minos, Abi, atau Ruth. Namun nyatanya, bagi sebagian orang, ia bahkan lebih penting daripada anak-anak muda tersebut karena kemampuannya dalam meningkatkan kualitas hidup pasiennya. Di seluruh wilayah utara benua tengah, Dillian adalah satu-satunya dokter yang mampu meregenerasi bagian tubuh yang hilang.
Dia memiliki kemampuan ilahi yang sebelumnya dianggap hanya mungkin terjadi pada orang suci spiritual atau dokter kelas 3 tingkat menengah. Namun meskipun dia hanya seorang dokter tingkat rendah kelas 3, kepala pelayan Minos telah mencapai prestasi yang mengesankan ini, secara signifikan meningkatkan reputasi dataran hitam dan dirinya sendiri. Karena itu, hampir semua keluarga di daerah menghargai Dilian. Banyak dari mereka tertarik untuk menjaga hubungan baik dengan dataran hitam hanya untuk kemungkinan anggota mereka dirawat olehnya jika diperlukan. Selain mereka yang terlibat dalam perang, tidak ada seorang pun di wilayah tersebut yang diwajibkan menjaga hubungan dengan dataran hitam atau melakukan sesuatu untuk Minos. Oleh karena itu, beberapa negara besar masih menghindari kontak yang tidak perlu dengan tiran regional tersebut. Namun dengan terungkapnya keberadaan Dilian beberapa bulan yang lalu, bahkan negara-negara regional yang paling tertutup pun sudah memperhatikan negara ini dengan pandangan berbeda, dan tertarik untuk mempertahankan kontak baik. Maka, Dilian menyapa beberapa bangsawan daerah saat dia melewati area resepsionis rumah sakit umum, tempat orang-orang yang menjalani perawatan atau menemani pasien biasanya menginap. Setelah sampai di kantornya di salah satu lantai atas gedung utama rumah sakit umum, Dilian segera bertemu dengan seseorang yang menunggunya di sana. "Oh, Davi muda, kukira kamu belum sampai." Dia berkomentar dengan santai sambil berjalan ke arah saudara laki-laki Vivian dan duduk di kursi berlengan di belakang meja kantornya. Mendengar komentar Dilian, Davi membalasnya. "Aku baru saja sampai. Aku bermalam di rumah saudara perempuanku di pusat kota kering. Jadi, aku datang sedikit lebih awal. Lagi pula, aku menantikan sesi perawatan terakhir itu." "Hehe, seperti yang diharapkan." Dilian tertawa. Setelah mencapai level 60 dan mempelajari teknik ketujuh, Dilian telah mencapai keterampilan generasi sel lengkap, yang mampu membangun kembali anggota tubuh yang hilang. Jadi dia telah merawat manusia dan binatang yang berhubungan dengan pasukan lokal sejak saat itu, di antaranya, mereka yang terkena dampak hilangnya satu atau beberapa bagian tubuh mereka. Dilian telah membantu Emlyn, yang kehilangan sebagian kakinya bahkan sebelum dia bergabung dengan Minos. Di sisi lain, ayah Helen, Richard Nash, yang saat ini berada di level 60, juga menjalani perawatan dengan dokter tersebut untuk memulihkan bagian tubuhnya yang hilang selama perang melawan keluarga Allen. Terakhir, Davi, yang telah ditipu oleh Leroy Chambers untuk melawan Minos selama turnamen spiritual, telah menjalani sesi generasi sel dengan Dilian selama 4 bulan terakhir untuk memulihkan lengannya yang hilang. Setelah perawatan mingguan selama berbulan-bulan ini, lengan yang dipotong Minos di pangkal salah satu bahu Davi telah pulih ke telapak tangan orang ini. Dan merasa bahwa dia akhirnya bisa mengerahkan kekuatan penuh level 56-nya, saudara laki-laki Vivian bisa mau tidak mau merasa senang, ingin kembali utuh ke keluarganya. "Baiklah, duduklah di sini." Dilian menunjukkan tandu untuk Davi. Setelah itu, dokter daerah terkenal ini duduk di bangku dan mengaktifkan dua tekniknya secara bersamaan, masing-masing berperingkat emas. Melihat tangan Dilian bersinar saat pancaran cahaya keemasan muncul dari jari-jarinya, Davi tersenyum dan memejamkan mata, mulai merasakan saraf di jari-jarinya. Dilian kemudian terus melakukan hal itu selama beberapa waktu, secara berkala berbicara dengan pasiennya tentang hal-hal lain yang tidak ada hubungannya dengan pengobatan. "Bagaimana kabar keluargamu? Apakah kamu sudah memutuskan untuk kembali ke wilayah itu selamanya?" "Keluargaku baik-baik saja. Ayahku mencapai level 61 2 bulan lalu, dan saudara perempuanku sudah di level 56. Saat dia mengatakan ini, suara Davi bernada bangga. "Hehe, bagus. Keluarga Hayes memanfaatkan posisi yang mereka dapat dengan baik. Bagiku, aku sedang dalam proses meninggalkan sekteku. Jadi, masih perlu beberapa bulan sebelum aku bisa kembali ke daerah itu untuk selamanya." Sama seperti Mona, Davi, dan juga anggota keluarga lain yang berada di bawah atau bersekutu dengan Minos, orang-orang di bawah level 60 kembali dari Flaming Empire ke wilayah ini. Alasan orang-orang ini awalnya meninggalkan daerah ini adalah karena keterbatasan wilayah yang membatasi bakat mereka. Tapi dengan salah satu batasan itu telah dihilangkan oleh Minos, tidak ada lagi alasan bagi keturunan ini untuk tetap berada di tempat yang berbahaya dan ramai hanya untuk raja spiritual. Karena ada metode bagi para murid untuk meninggalkan sekte mereka, banyak dari orang-orang ini telah kembali ke wilayah ini untuk memperkuat keluarga mereka dan tumbuh dengan lebih damai. Tindakan ini didorong oleh Minos,
dan bahkan gereja spiritual tidak melihat adanya masalah karena hanya raja spiritual yang tidak memiliki cara untuk mempengaruhi dinamika kekuatan regional saat ini. Sial, mereka mengizinkan raja spiritual dari Albano untuk memasuki wilayah ini, jadi mengapa mereka menimbulkan masalah bagi keturunan sah daerah ini? Itu lebih baik. Dataran Hitam membutuhkan bakat-bakat bagus, dan tempat ini akan memberimu hasil yang lebih baik daripada Flaming Empire. Komentar Dillian sambil masih memandangi tangan Davi yang kini sudah memiliki 2 jari yang sudah tumbuh sempurna. Selang beberapa waktu, ketika jari keempat di tangannya sudah selesai tumbuh, Davi bertanya dengan nada syarat rasa ingin tahu. Dillian, benarkah Minos sudah mencapai level 60? Tidak semua orang mengetahui kemajuan Minos beberapa bulan lalu. Hanya inti dari tentara Dataran Hitam dan beberapa individu berpengaruh lainnya dari wilayah itu yang menyadari kemajuannya. Karena kenyataan ini, Davi tidak yakin apakah rumor yang didengarnya beberapa hari terakhir di sekitar Dataran Hitam itu benar. Di mana kamu mendengar itu? Dillian bertanya sambil tersenyum. Rumor seperti ini telah beredar di Dataran Hitam selama beberapa waktu, bahkan sebelum kemajuan Minos. Sebagian penduduk suka membesar-besarkan cerita pengetahuan mereka. Saya mendengarnya di sebuah kedai di jalan antara kota perairan dan di sini. Dia tulus. Yah, aku mendapat kesan bahwa level yang mulia saat ini tidak akan lama menjadi misteri. Jadi, jangan terburu-buru mencari tahu kebenarannya. Mendengar kata-kata itu, Davi segera berasumsi bahwa Minos telah maju ke level yang lebih tinggi, tahap ke-7 dan mengepalkan salah satu tangannya dengan tekad, mengingat masa lalu. Saat itu, ketika aku berada di level 43, dia hanya berada di level 39 ketika dia menghadapiku. Kurasa aku bahkan tidak bisa dengan aman mengawasinya di medan perang mulai sekarang. Dia telah sepenuhnya melampaui para jenius terhebat dari generasi kita di wilayah ini. Dia merenung, mengingat Freud, yang saat ini berada di level 58. Bahkan Dennis Red mungkin bukan tandingannya. Monster yang luar biasa. Setelah itu, jari terakhir yang hilang di tangannya selesai tumbuh, dan Davi mengesampingkan pikirannya tentang Minos untuk menjabat tangan itu dengan erat. Perawatan yang dilakukan Dillian tidak hanya bergantung pada pria tersebut tetapi juga menghabiskan banyak energi pasien. Namun meski kelelahan saat ini, Davi merasakan kebahagiaan tiada taraf, penuh kegembiraan karena telah memulihkan sepenuhnya lengannya yang hilang. Sekarang, aku hanya perlu berlatih selama beberapa minggu, dan aku akan mendapatkan kembali kemampuan tempurku. Aku akhirnya bisa menggunakan kekuatan penuhku. Dia bergetar dalam kegembiraan, merasakan sesuatu yang mirip dengan apa yang dialami Emlyn dan Richard dengan perlakuan yang sama. Terima kasih atas bantuanmu, Dillian. Aku tidak akan pernah melupakannya. Kamu tidak perlu khawatir. Aku hanya melakukan apa yang dijanjikan kepada adik dan keluargamu. Dillian duduk di kursi berlengannya, merasakan sedikit kelelahan di tubuhnya. Apa yang akan kamu lakukan sekarang? Yah, aku berniat kembali ke kekaisaran dan menyelesaikan urusanku. Dia teringat sesuatu dan kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, kapan warga bisa menggunakan susunan teleportasi? Apakah Anda bermaksud menghubungkan Dataran Hitam dengan negara bagian di luar kawasan? Bab 1079 Kemajuan dengan Senjata. Mendengar pertanyaan Davi, Dillian menjawab. Untuk saat ini, hanya tentara dan beberapa warga negara khusus yang dapat menggunakan susunan teleportasi karena biayanya tinggi dan hanya berguna dalam beberapa kasus. Tetapi ketika kami memiliki Master Arai yang lebih kuat di Dataran Hitam dan mendapatkan item yang lebih kuat dan efisien, kami akan menawarkan layanan yang Anda cari ini. Susunan teleportasi saat ini mengalami masalah rendahnya tingkat pengembangnya dan bahkan kemiskinan spiritual regional. Arai dapat mengubah energi bebas di atmosfer untuk digunakan dalam prosesnya. Namun, karena Dataran Hitam masih jauh di belakang Kekaisaran Flaming, pemerintahan Minos harus mengeluarkan lebih banyak kristal kelas menengah untuk barang-barang ini dibandingkan organisasi di negara bagian tersebut ketika menggunakan susunan yang sama. Hal ini membuat prosesnya menjadi lebih mahal, sehingga tidak mungkin menawarkan layanan ini kepada masyarakat. Di sisi lain, susunan teleportasi tingkat rendah tingkat 3 tidak memiliki jangkauan yang baik. Jadi, saat ini akan sulit bagi Minos untuk menghubungkan kotanya dengan tempat di luar Dataran Hitam. Sampai saat itu tiba, hanya kota-kota di Dataran Hitam yang memiliki opsi tersebut, dan hanya orang-orang penting yang dapat menggunakannya. Dillian tertawa,
membayangkan Davi tertarik untuk segera bola-balik dari Flaming Empire. Begitu, masuk akal, Davi berkata sebelum mengucapkan selamat tinggal dan kembali ke keluarganya di bagian tenggara negara bagian ini. Adapun Dilian, dia segera kembali ke urusannya di rumah sakit. Pada saat yang sama ketika Davi menyelesaikan urusannya dengan Dilian, Minos dan istrinya sedang berjalan melewati aula kantor pusat, menindaklanjuti janji mereka. Mereka telah mengirim Lizzie untuk mengurus beberapa urusan ketika mereka mencapai area yang digunakan oleh pandai besi di gedung ini. Sesampainya di sana, mereka segera menemukan Doug, level 58, salah satu pandai besi terbaik di pasukan, seseorang yang datang bersama Elena dari Pulau Batu bertahun-tahun yang lalu. Yang mulia, lewat sini. Pria tua itu menunjukkan jalan kepada ketiganya sampai mereka memasuki area di mana Raja Spiritual Muda sedang bekerja. Wanita muda ini berada di sebuah ruangan berdinding abu-abu yang cukup besar dengan banyak barang yang ditumpuk di dalam ember. Pada saat yang sama, beberapa wadah disebar secara simetris, masing-masing wadah berisi bubuk dengan warna dan sifat berbeda di dalamnya. Beberapa lelaki tua sedang duduk di titik berbeda di area itu sementara dia berada di tengah, melakukan pekerjaannya. Setiap kali wanita muda ini menyentuh suatu benda, dan benda itu berubah menjadi partikel, pandai besi di sekitar menggunakan energi mereka untuk membedakan partikel tersebut, mengarahkannya ke wadah yang sesuai. Seperti yang bisa kamu lihat, Alina muda telah menjadi Raja Spiritual level 51 dan saat ini sedang menghancurkan artefak kelas 2 tingkat menengah. Dengan kemampuannya saat ini, tentara sudah mampu memasok semua permintaan kota kering akan bahan artefak tingkat tinggi tingkat 2, yang mulia. Doug dengan bersemangat berkata, setelah bertahun-tahun berada di dataran hitam, dia akhirnya memiliki sumber daya tak terbatas untuk menghasilkan artefak. Sebelumnya sulit bagi pandai besi tingkat tinggi kelas 2 seperti dirinya untuk menghasilkan artefak dengan peringkat yang sama, mengingat kemiskinan regional. Namun dengan peningkatan level Alina dan banyaknya artefak yang dikumpulkan selama perang, pandai besi seperti diakini memiliki sumber daya dalam jumlah besar. Di sisi lain, dengan program pembelian kembali barang-barang rusak yang dimiliki pemerintah daerah untuk seluruh wilayah, sumber daya untuk pandai besi kelas 2 dan kelas 1 tidak lagi menjadi masalah, bahkan bagi mereka yang tidak berafiliasi dengan tentara. Oleh karena itu, banyak ahli di dataran hitam saat ini memiliki barang dengan kualitas yang setara dengan kemampuan mereka, yang jarang terlihat di wilayah ini selama ratusan ribu tahun. Sedangkan untuk artefak tingkat rendah kelas 3, ini masih dalam tahap awal produksi. Dataran hitam hanya memiliki satu pandai besi di level 60, seseorang yang dibawa Minos dari Pulau Batu dalam 4 tahun sejak pernikahannya. Bagaimanapun, orang seperti itu tidak memiliki banyak sumber daya karena kurangnya sumber daya di wilayah ini dan tingginya biaya impor. Namun di sisi lain, kapasitas produksi satu pandai besi saja tidaklah besar, dan bisa memakan waktu berminggu-minggu hingga berbulan-bulan untuk menghasilkan satu artefak saja. Oleh karena itu, Kaisar spiritual di negara bagian ini sebagian besar harus menggunakan item tingkat tinggi tingkat 2 daripada item yang kualitasnya setara dengan level mereka. Kecuali Minos, Ruth, dan 2 tentara, tidak ada orang lain yang memiliki item level rendah kelas 3 di wilayah ini. Henricus Longus tidak meninggalkan banyak item dengan kualitas seperti itu, jadi untuk saat ini, Minos dan pasukannya harus bertahan hingga lebih banyak pandai besi dengan klasifikasi tersebut muncul. Situasinya juga sama, kecuali hakim spiritual, untuk profesi spiritual lainnya, yang sudah memiliki setidaknya satu orang di level 60 di kota kering. Minos lalu berkata, item kelas 3 tingkat tinggi, ya, bagus. Ruth tertawa dan berkata, dengan kapasitas tentara saat ini, dengan hanya setengah lusin orang, kita sudah mampu mengambil alih semua kekuatan regional, bahkan mengingat jumlah mereka sebelum perang. Itulah kekuatan Raja Spiritual tingkat tinggi yang dipersenjatai dengan artefak tingkat tinggi kelas 2. Cek, Abi mengeluarkan suara kaku karena komentar Ruth. Anda memikirkan hal itu ketika mendengar tentang kemampuan kami. Kasihan para pemimpin regional. Jika mereka mendengar hal itu, mereka tidak bisa tidur selama berbulan-bulan, takut pada Ruth yang tegas dari House Stuart. Doug terdiam saat mendengarkan mereka berdua sementara Minos tersenyum. Dia lalu berkata, Alina melakukannya dengan baik, tapi teruslah latih dia dengan penuh semangat. Sekarang dia telah menjadi raja spiritual, akan membutuhkan waktu lebih lama sebelum kemampuan disintegrasinya berkembang lagi. Namun,
level 60 tidaklah terlalu jauh. Saya akan memberi Anda waktu 1 dekade untuk menaikkannya ke level itu. Baiklah, Yang Mulia. Di sisi lain, bagaimana perkembangan pandai besi tingkat rendah kelas 3 kita di masa depan? Apakah ada di antara mereka yang hampir berhasil menembus kemacetan mereka? Sayangnya, tidak, Yang Mulia. Selain saya, 3 pandai besi lainnya di pasukan berada di antara level 58 dan 59. Jadi, masih perlu waktu 1 hingga 3 tahun agar pandai besi spiritual tingkat rendah kelas 3 baru bisa lahir di antara anggota tentara saat ini. Begitu, ya, teruslah bekerja keras. Aku akan melakukan tur keluar wilayah di masa depan dan mencoba membawakan teknik tingkat perak untukmu. Oh, mata pria itu berbinar gembira. Dalam 1 atau 2 tahun, aku harus meninggalkan wilayah ini untuk itu, jadi jangan terlalu cemas. Minos melambaikan salah satu tangannya pada orang itu, yang sudah berjalan bersama istrinya menuju tempat lain. Saat mereka melakukannya, mereka bertemu dengan Edward, yang sepertinya baru saja kembali ke markas, masih mengenakan armor tingkat rendah kelas 3 di tubuhnya. Edward telah mencapai level 60 dan saat ini menjadi yang terkuat keempat dalam hal kekuatan kasar di pasukan Dataran Hitam, hanya di belakang Minos, Emlyn, dan Ruth. Emlyn berada di level 61, level yang sama dengan pemimpin regional manusia terkuat, Lorelei Stone, Hadwin Hayes, dan Vince Miller. Dan sama seperti tentara lainnya yang sudah berada di tahap ke-7, semua yang lain adalah profesional roh, seperti Regina, bukan pejuang, seperti Minos. Karena itu, dia adalah orang terkuat keempat di organisasi itu. Bagaimanapun, melihat para pemimpinnya menghalangi jalannya, Edward segera menyapa mereka, menundukkan kepalanya kepada mereka. Yang Mulia, apakah saya terlambat? Minos selalu berkata, tidak, sebenarnya, aku sedang bersiap-siap untuk pergi ke kerajaan tata ruang sekarang. Kalian bisa menemani kami. Saya akan memulai latihan militer bersama kalian semua. Ada dalam agenda penguasa ini untuk bertarung dengan prajurit berpangkat tertinggi di ketentaraan saat ini, sesuatu yang bahkan Edward, Emlyn, Ruth, dan Abi akan berpartisipasi di dalamnya. Sebelumnya Minos akan kesulitan menghadapi semua orang ini bersama-sama, tapi sekarang dengan tekniknya yang ke-7, dia merasa santai melatih prajuritnya. Mendengar itu, Edward menghela nafas, tapi tak seorang pun di sana yang tahu apakah itu karena lega atau sedih karena tidak lolos melawan Minos. Ayolah, sudah berbulan-bulan aku tidak melihat beberapa prajurit ini, saya penasaran melihat kekuatan mereka saat ini. Bab 1080 Teknik ke-7 Minos 1. Setelah berjalan di sekitar markas tentara Dataran Hitam, kelompok Minos tiba di suatu area di mana beberapa tentara telah menunggunya. Saat tiba di area pelatihan tingkat tertinggi di tempat ini, mereka segera bertemu dengan sekelompok sekitar 30 orang, yang duduk diam di berbagai titik di tribun. Setelah melewati pintu masuk tempat ini, Abi langsung melihat beberapa wajah lama, antara lain yang baru saja menambah kekuatannya. Di level 59, Angela dan Celeste berada di tengah-tengah kelompok yang menunggu Minos, masing-masing semakin bersemangat untuk bertarung dengan penguasa setempat. Seperti banyak prajurit tingkat tinggi di organisasi ini, mereka mempunyai kelemahan dalam hal usia, itulah sebabnya bahkan Edward telah melampaui mereka pada periode ini. Oleh karena itu, mereka selalu khawatir untuk dapat mendorong kondisi mereka lebih jauh, bertarung dengan serius melawan Minos, salah satu dari sedikit yang dapat merangsang potensi mereka secara maksimal. Namun mereka tidak hanya bersemangat berlatih bersama Raja Stuart. Ernest, Grayson, Grace, level 57, Miria level 59, Viola level 56, Elena level 58, Brooke level 55, dan beberapa lainnya juga menantikan situasi ini. Tentu saja sangat menyiksa melawan Minos, tapi keuntungannya tidak bisa disangkal. Lagi pula, tidak satu pun dari mereka yang memiliki bakatnya, jadi mereka membutuhkan semua rangsangan eksternal yang mungkin untuk naik peringkat kultivasi. Dalam hal ini, sedikit penderitaan di tangannya adalah cara praktis untuk mengeluarkan sisi terbaiknya. Melihat sekelompok orang itu, Minos mengamati sekeliling dan menyelidiki tingkat kultivasi mereka masing-masing. Celeste, Angela, dan Miria hampir mencapai level 60. Terutama Miria, dia melihat ke arah Ibu Viola dan berkedip, tertarik pada hari di mana wanita itu akan naik panggung. Dia masih memiliki beberapa bekas luka dari kecelakaan bertahun-tahun yang lalu,
ketika anggota pembunuh dari Scourge of the Devil telah berkorban, mencoba membunuh kelompok Minos. Namun dengan kemajuannya ke tahap ketujuh, Minos tahu bahwa dia akhirnya akan pulih sepenuhnya. Menurutku kamu akan segera mengatasi iblismu, Mirya. Ia teringat bagaimana wanita ini selama ini menutup diri dari hubungan dengan orang lain, baik itu pria, wanita, Minos sendiri, bahkan putrinya, Viola. Melihat sinyal Minos ke arahnya, Mirya mengerti apa yang dimaksud dengan sinyal itu dan tersenyum lembut, menantikan hari terobosannya. Tahun-tahun ini merupakan tahun-tahun yang sulit bagi seseorang yang seseksual dia. Tapi untungnya, selalu ada banyak hal yang terjadi, dan seringkali, dia tidak perlu terlalu memikirkan untuk tidak melakukan apa-apa. Ah, Minos baik sekali padaku, pikirnya sambil tersipu. Bahkan setelah bertahun-tahun, dia masih menatapku dengan penuh hasrat. Aku sudah memutuskan. Mirya kemudian mengepalkan tinjunya, bertekad seperti yang telah dia alami beberapa kali dalam hidupnya. Selain wanita lain, aku tidak akan berhubungan S3 kilodetik dengan orang lain selain dia. Bersamaan dengan itu, Abi melihat ke arah wanita itu dan memperhatikan rona kemerahan di pipi Mirya. Ada apa dengan dia? Apakah dia sakit? Seandainya dia salah satu dari beberapa pasangan seks Minos di tempat itu, Abi pasti paham betul wajah Mirya yang memerah. Tapi dia dan wanita ini sudah bertahun-tahun tidak saling bersentuhan, jadi Abi tidak memahami situasinya dengan benar, yang tidak membuatnya kesal. Dia menoleransi semua wanita dengan suaminya tetapi tidak suka mereka bersikap intim dengan pria itu di sekitarnya. Tidak seperti Ruth, dia selalu khawatir untuk menjauhkan wanita lain dari pria yang penuh cinta untuk memberi ini. Sial, dia bahkan melarang layanan rumah bordil di Dataran Hitam hanya untuk memastikan bahwa suaminya tidak memiliki kontak tidak langsung dengan urusan tempat-tempat tersebut. Dia mempercayainya sepenuhnya, tapi tidak ada jaminan bahwa tidak ada pelacur yang akan mendekatinya sendirian. Oleh karena itu, Abi memiliki tim yang bekerja untuk menghindari masalah tersebut. Tak hanya itu, ia pun sudah menetapkan standar bagaimana perempuan harus bersikap di hadapan raja. Dan bisa dibilang, metodenya berhasil karena, selain pasangan lamanya, Minos belum pernah tidur dengan orang lain selama 4 tahun ini. Bagaimanapun, Minos tidak tahu apa yang sedang dipikirkan ratunya saat ini. Jadi dia langsung berkata ketika dia melihat orang-orang itu. Ayo, berpegangan tangan, kita akan pergi ke kerajaan tata ruang sekarang. Kemudian semua orang di sana menggandeng tangan setidaknya salah satu rekan mereka, dengan yang terakhir menyentuh bahu Minos, Abi dan Ruth memegang tangannya. Setelah itu, dia mengaktifkan cincin kerajaan tata ruang, dengan cepat memindahkan semua orang ke tempat budidayanya. Saat mereka muncul di sekitar rumah danau, kelompok yang baru tiba melihat beberapa prajurit pasukan elit di sekitar dan binatang spiritual dari keluarga kerajaan Dataran Hitam. Emlyn dan Kila bukan berasal dari keluarga kerajaan, karena mereka resmi menjadi anggota tentara Dataran Hitam. Bagaimanapun, mereka berdua ada di sana, dengan induk rubah yang mengurus kerajaan tata ruang, fungsinya, dan putrinya mengobrol dengan teman-temannya. Di sebelah Kila, level 54, ada tunggangan Abi, Eba, yang saat ini berada di level 55, tunggangan Ruth, Putih, level 55, dan tunggangan Minos, Maida, level 59. Mereka semua akan berpartisipasi dalam pelatihan ini bersama Minos dan para petinggi, tentara-tentara tingkat, jadi mereka segera berlari mendekati tuannya ketika mereka melihat mereka. Oh, apakah sudah waktunya? Emlyn membuka matanya dan melihat ke arah Minos, tertarik untuk akhirnya bisa bertarung dengan tubuhnya yang sudah pulih. Minos tertawa mendengar nada bersemangatnya dan berkomentar. Ya, aku harap kamu tidak kehilangan animasimu nanti, haha. Kita lihat saja nanti. Dia kemudian melihat ke arah pelatihan tentara di daerah itu dan instruktur di sana, Eda di antara mereka. Yah, bersiaplah untuk mengamati pertarungan kita. Ini akan sangat berharga bagimu. Ya, Yang Mulia, saat ratusan orang bergegas menuju pinggiran area pertempuran utama kerajaan luar angkasa, banyak suara terdengar. Minos kemudian memandang istrinya dan berkomentar. Ayo, saatnya kamu bergabung dengan mereka untuk mencoba menghentikanku, hehe. Cek, kau akan mengintimidasi kami, kata Ruth sambil cemberut dan berlari ke tempatnya. Di sisi lain, Abi mencium salah satu pipi suaminya dan bergabung dengan hampir 40 lawannya, tersenyum melihat apa yang akan terjadi. Tidak semua orang di sana mengetahui teknik ketujuh Raja Stuart dalam praktiknya,
sehingga banyak yang mungkin akan terkejut saat merasakannya untuk pertama kali, bahkan jika mereka telah mendengarnya dari teman mereka. Siap, Minos melihat dari satu sisi tempat itu ke sisi lain, melihat ekspresi gugup di wajah Edward, salah satu dari sedikit orang di sana yang telah berlatih bersamanya sejak dia naik ke tahap ketujuh. Hehe, ayo kita mulai. Saat dia mengatakan ini, Minos mengaktifkan 4 teknik pertarungan kom pertamanya dengan pedang tingkat rendah kelas 3 di tangan kanannya. Seni melahap. Saat Minos mengaktifkan teknik ini, segera semua orang yang memiliki energi spiritual di tubuh mereka dalam jarak 400 meter darinya siap untuk menyerahkan energi mereka kepadanya. Pada saat yang sama, tingkat konversi teknik ini, yang pada awalnya hanya 20%, kini memberi Minos 40% dari seluruh energi yang diserap tekniknya. Namun, ini bukan satu-satunya keuntungan dari teknik ini setelah ia mencapai fase keempat. Tidak, dia sekarang bisa secara langsung menyerap energi serangan energi terhadap tubuhnya, membuatnya tak terkalahkan terhadap serangan hingga 100% lebih kuat darinya. Sebelumnya, jika orang seperti itu memukulnya, teknik pertahanannya akan menyerap kerusakan tanpa melukainya dengan menggunakan energinya sebagai bahan bakar. Namun, sekarang jika seseorang dalam rentang kekuatan itu menyerangnya, teknik pertahanannya tidak akan menggunakan energinya, dan dia masih akan mendapatkan sesuatu. Kalau dipikir-pikir, Edward tidak senang menghadapi lawan yang hanya bisa meraih kemenangan dalam pertarungannya. Tidak ada gunanya kita mencoba memukul tubuh yang mulia dengan pukulan energi. Hanya pukulan jarak jauh yang tidak mengandung energi spiritual yang dapat mempengaruhinya. Dia memikirkan hal ini sambil segera mengaktifkan teknik gerakannya. Namun, saat dia melakukannya, tiba-tiba dia merasakan perasaan nostalgia. Brengsek, apakah dia akan memulainya? Gravitasi caotik, daya tarik.